Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas latihan soal ATS genap mata pelajaran biologi untuk SMK bidang kesehatan. Oke, kita langsung saja ke soal pembahasan. Perbedaan sel eukariotik dengan sel prokariotik adalah pada A. Membran sel, B. Membran endoplasma, B. Membran inti, D. Membran mitokondria, dan E. Membran organel. Jawabannya adalah C, ya, membran inti. Oke, saya lanjutkan nomor 2. Omnis cellula ex cellula, yang artinya sel berasal dari sel sebelumnya, merupakan pernyataan oleh A. Rudolf Virchow, Maxwell, Sheldon dan Swan, Robert Hooke, atau Robert Brown. Jawabannya adalah A, ya, Rudolf Virchow. Kemudian nomor 3. Berikut ini merupakan tokoh yang dianggap sebagai penemu sel hidup, yaitu Robert Hooke, Maxwell, Jacob Sheldon, Robert Brown, Johannes Purkinje. Jawabannya adalah A, ya, Robert Hooke. Nomor 4. Seorang ahli yang menyatakan bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup adalah Antonio van Leeuwenhoek, Maxwell, Rudolf von Kolliker, Jacob Sheldon, Theodor Swan. Jawabannya adalah D, Jacob Sheldon. Selanjutkan nomor 4, nomor 5, ya. Robert Brown mengemukakan adanya benda kecil yang terapung dalam cairan sel yang disebut dengan nukleus, lisosom, ribosom, vakuola, atau mitokondria. Jawabannya apa? Jawabannya adalah nukleus. A. Nomor 6. Menurut Johannes Purkinje, kunci untuk mempelajari sel terletak di dalam nukleus, protoplasma, ribosom, lisosom, atau vakuola. Jawabannya adalah protoplasma. Selanjutkan nomor 7. Organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan adalah kromosom, ribosom, sentriol, lisosom, atau nukleus. Jawabannya adalah sentriol. Nomor 8. Organel yang merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel disebut lisosom, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, atau badan Golgi. Jawabannya adalah mitokondria. Nomor 9. Menurut Robert Brown, bagian terpenting dari suatu sel hidup adalah kromosom, lisosom, ribosom, nukleus, atau sitoplasma. Jawabannya adalah nukleus. 10. Ilmuwan yang menyatakan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan makhluk hidup adalah Rudolf Virchow, Alexander Braun, Rudolf von Kolliker, Robert Brown, Felix Fontana. Jawabannya adalah Rudolf Virchow. Nomor 11. Pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik adalah sel prokariotik dilindungi oleh dinding sel, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel. Sel prokariotik selalu memiliki flagella sebagai alat gerak, sedangkan seluruh sel eukariotik tidak memiliki alat gerak. Kromosom sel eukariotik berada di dalam inti sel, sedangkan kromosom sel prokariotik berada di dalam sitoplasma.
protoplasma sel eukariotik dilapisi membran, sedangkan protoplasma sel prokariotik tidak dilapisi membran. Dan E, sel prokariotik tidak memiliki DNA, sedangkan sel eukariotik memiliki DNA di dalam inti selnya. Jawabannya adalah B. C ya, maksudnya C. Jawabannya adalah C. Saya lanjutkan nomor 12. Organel yang mengandung enzim pencernaan hidrolisis dan autolisis adalah mitokondria, kloroplas, badan Golgi, lisosom, peroksisom. Jawabannya adalah lisosom. 13. Organel yang berfungsi sebagai sintesis protein adalah kromosom, lisosom, sentriol, ribosom, badan Golgi. Jawabannya adalah ribosom. Nomor 14. Sel prokariotik merupakan sel yang memiliki membran inti, memiliki fosfolipid, memiliki dinding sel, memiliki sel bakteri, memiliki sel eukariotik. Jawabannya adalah memiliki membran inti. 15. Suatu sel dinyatakan sebagai sel prokariotik jika tidak memiliki membran plasma dan membran nukleus, tidak memiliki retikulum endoplasma dan lisosom, tidak memiliki mitokondria, tidak memiliki sistem endomembran dan membran nukleus, tidak memiliki membran plasma. Jawabannya adalah D. Tidak memiliki sistem endomembran dan membran nukleus. Saya lanjutkan nomor 16. Komponen sel berikut ditemukan pada sel prokariotik kecuali mitokondria, ribosom, dinding sel, sitoplasma, membran plasma. Jawabannya adalah mitokondria. 17. Sel prokariotik memiliki ciri yaitu tidak bermembran sel, tidak berdomembran dan membran nukleus, tidak memiliki retikulum, tidak memiliki mitokondria, tidak bermembran. Jawabannya adalah E ya, tidak bermembran. 18. Organel yang tidak dijumpai dalam sel hewan adalah kloroplas dan membran sel, kloroplas dan dinding sel dan mitokondria, lisosom dan retikulum endoplasma, dinding sel dan sentriol. Jawabannya adalah B. Kloroplas dan dinding sel. 19. Sel darah putih mempunyai peranan dalam fagositosis atau pemakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Organel yang paling banyak terdapat pada sel tersebut adalah badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, ribosom. Jawabannya adalah lisosom. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat enzim, yaitu bekerja di dalam sel atau endoenzim dan di luar sel ektoenzim. Memiliki enzim merupakan biokatalisator yang mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Merupakan senyawa protein sehingga sifat protein masih melekat pada enzim. Dibutuhkan dalam jumlah banyak. Termolabil atau mudah rusak bila dipanaskan lebih dari 60 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Dibutuhkan dalam jumlah banyak. Yang bukan ya, D. 21. Enzim tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat non-protein tambahan yang dinamakan koloid, kofaktor, endoenzim, koenzim, ektoenzim. Jawabannya adalah kofaktor. Saya lanjutkan nomor 22. Pada proses fotosintesis,
Pada proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan energi yang berasal dari cahaya matahari untuk selanjutnya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik. Peristiwa tersebut termasuk katabolisme, anabolisme, fermentasi, respirasi, augmentasi. Jawabannya adalah anabolisme. Fotosintesisnya termasuk anabolisme. 23. Reaksi di dalam tubuh yang merupakan katabolisme antara lain respirasi aerob dan fermentasi, respirasi aerob dan fotosintesis, transpirasi dan fotosintesis, respirasi anaerob dan kemosintesis, fotosintesis dan kemosintesis. Yang merupakan katabolisme yang mana? Jawabannya adalah A. Respirasi aerob dan fermentasi. Nomor 24. Organel yang fungsinya berkaitan dengan penguraian zat berupa racun H2O2 adalah peroksisom, lisosom, ribosom, vakuola, mitokondria. Jawabannya adalah peroksisom. 25. Di dalam vakuola sel tumbuhan terdapat minyak atsiri, pigmen, klorofil, kromoplas, amilum. Di dalam vakuola ya. Jawabannya adalah minyak atsiri. Nomor 26. Pernyataan yang benar mengenai metabolisme adalah A. Anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme menghasilkan energi. B. Anabolisme menghasilkan energi, sedangkan katabolisme memerlukan energi. Anabolisme merupakan reaksi penguraian, sedangkan katabolisme merupakan reaksi penyusunan. Anabolisme memerlukan enzim, sedangkan katabolisme menghasilkan enzim. Anabolisme merupakan reaksi eksergonik, sedangkan katabolisme merupakan reaksi endergonik. Yang mana yang benar mengenai metabolisme? Yang benar adalah yang A. Anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme menghasilkan energi. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Pernyataan yang tidak benar tentang sifat-sifat enzim yaitu enzim dapat bekerja bolak-balik, enzim mengalami denaturasi jika suhu di atas 55 derajat Celcius, kerja enzim dihambat oleh zat inhibitor, semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi, semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat reaksi. Yang tidak benar yang mana tentang sifat enzim? Yang E. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat reaksi. Nomor 27. 28 ya. Enzim katalase paling banyak ditemukan pada sel otak, hati, kulit, paru-paru, jaringan tulang. Enzim katalase paling banyak di mana? Jawabannya di hati. 29. Pernyataan yang benar mengenai respirasi anaerob adalah memerlukan air dan karbon dioksida, memerlukan glukosa dan oksigen, menghasilkan glukosa dan energi, menghasilkan asam laktat dan asam pirufat, menghasilkan ATP dan asam laktat. Yang benar ya, yang mana mengenai respirasi anaerob? Jawabannya adalah E, menghasilkan ATP dan asam laktat. Nomor 31. Siklus Krebs pada respirasi aerob menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 CO2. 2 NADH, 2 ATP, dan asetil CoA. 2 CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 asam pirufat. Siklus Krebs.
pada respirasi aerob menghasilkan yang mana? Menghasilkan yang D ya. 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP dan 4 CO2. Nomor 32. Jumlah total energi yang dihasilkan pada respirasi aerob adalah 2 ATP, 3 ATP, 34 ATP, 36 ATP, 38 ATP. Jawabannya yang E, 38 ATP. Nomor 33. Senyawa yang berperan sebagai akseptor elektron pada fermentasi alkohol adalah etanol, asam pirufat, asam laktat, glukosa, asetaldehida. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang E, asetaldehida. Nomor 34. Reaksi terang pada fotosintesis terjadi di dalam grana, stroma, krista, matriks, membran, kloroplas. Reaksi terang ya, terjadi di dalam mana? Di grana. Oke. Nomor 35. Hasil akhir reaksi terang pada fotosintesis adalah NADPH, ATP dan CO2, ATP, NADPH dan CO2, ADP, NADP+, dan gliseraldehida 3-fosfat, RUBP, O2 dan glukosa, O2, glukosa dan air. Yang mana hasil dari fotosintesis pada reaksi terang? Jawabannya adalah yang B, ATP, NADPH dan O2. Nomor 36. Respirasi sel berlangsung melalui glikolisis. Glikolisis adalah fermentasi asam pirufat menjadi etanol dan CO2, oksidasi asam pirufat menjadi CO2 dan HO2, produksi asam pirufat dari glukosa, pengubahan glikolisis menjadi glukosa, atau perombakan asam amino menjadi asam laktat. Jawabannya adalah yang C, produksi asam pirufat dan dari glukosa. 37. Dalam suatu reaksi metabolisme di dalam sel akan dibutuhkan enzim spesifik untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Enzim yang terlibat dalam pembentukan glukosa adalah rubisco, fosfatase, kinase, ligase, isomerase. Yang mana jawabannya? Yang A, rubisco. 38. Perbedaan mendasar antara kemosintesis dan fotosintesis terletak pada pelaku reaksi. Kemosintesis terjadi pada mikroorganisme, sementara fotosintesis pada makroorganisme. Hasil reaksi, tempat berlangsung reaksi, sumber energi yang digunakan, jumlah energi yang dihasilkan. Jawabannya adalah yang D, sumber energi yang digunakan. 39. Berikut perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob yang tidak benar adalah respirasi anaerob menghasilkan senyawa beracun, respirasi aerob berlangsung di sitoplasma dan mitokondria, respirasi anaerob hanya terjadi di sitoplasma. Energi yang dihasilkan respirasi aerob lebih besar dibanding pada respirasi anaerob. Respirasi aerob melibatkan oksigen, sementara anaerob tidak menggunakan oksigen bebas. Saccharomyces melakukan respirasi secara aerob. Yang mana yang tidak benar? Yang tidak benar adalah yang E. Saccharomyces melakukan respirasi secara aerob. 40. Respirasi anaerob yang dilakukan oleh Lactobacillus tasei dimanfaatkan untuk pembuatan tape, pembuatan keju, pembuatan kefir, pembuatan Yakult, atau pembuatan wine. Jawabannya adalah E, pembuatan wine. Oke. Ya, sudah selesai soal pembahasan sejumlah 40.
Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.